Kami bersyukur Tuhan, semuanya ini bukan karena kekuatan kami, semuanya ini bukan karena kemampuan kami, tetapi sungguh nyata bahwa inilah kemurahan-Mu yang dinyatakan bagi kami. Kami siap untuk beribadah, kami siap untuk berbakti, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari nyatakanlah kemuliaan-Mu, urapan-Mu atas kami semua melalui kuat kuasa Roh Al-Kudus. Mampukanlah kami semua untuk memahami dengan benar, mengerti dengan benar kebenaran isi hati Bapa yang disampaikan kepada kami hari ini. Kuduskan kami demi kemurahan-Mu dalam darah Yesus Tuhan kami. Biarlah juga Engkau Tuhan menolong kami semua agar kami sungguh-sungguh menerima firman ini dengan telinga yang diurapi, pikiran yang diurapi, hati yang diurapi, sehingga ketika kami kembali tempat ini, kami sungguh dimampukan juga untuk mengaplikasikan kebenaran ini dalam kehidupan kami, dan kami menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup dimanapun kami berada, sehingga hati Bapa disenangkan. Menyenangkan hati-Mu, itulah kerinduan kami yang tertinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, dan kami siapkan hati kami menerima kebenaran. Haleluya, amin. Salam. Rancangan Allah itu begitu dahsyat dan luar biasa, terkadang sulit sekali dipahami dengan akal. Demikian juga firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan pada pagi hari ini. Mari kita melihat apa yang diajarkan oleh Tuhan kita tentang kasih, yang terambil dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Perintah supaya saling mengasihi. Jadi kita akan sama-sama membacakannya berbalasan. Ya, kita akan membacakannya berbalasan. Kaum ibu ayat yang ganjil, kaum bapak ayatnya yang genap. Ayatnya yang terakhir 17 kita akan sama-sama membacakan. Ayat yang ke-17 kita akan sama-sama membacakan. Siap? Perintah supaya saling mengasihi. Ibu-ibu. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semua aku katakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacita-mu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi sahabat hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Sama-sama, inilah perintahku kepadamu,
kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu kasih? Tentu perlu kita harus sungguh-sungguh dengan benar-benar memahami. Oleh karena itulah firman Tuhan yang dibawakan pada pagi hari ini saya kasih judul, memahami benar makna tentang kasih. Ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kalimat seperti Bapa telah mengasihi aku, di sini ada, di dalam kalimat ini ada satu kata penting yang perlu diperhatikan, yaitu kata telah. Kata telah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus itu bermakna itu sudah terjadi. Sudah terjadi di zaman lalu, di masa lampau. Dan secara jelas dia mau mengatakan makna yang sesungguhnya bahwa di zaman kekekalan masa lalu Bapa telah mengasihi dia. Seperti Bapa telah mengasihi aku. Karena Bapa telah mengasihi dia di zaman masa lalu yang tidak ada awalnya itu. Seperti kasih itulah yang dia ingin salurkan kepada umatnya, kepada orang-orang yang dikasihinya. Karena itulah Tuhan Yesus berkata, agar kamu dapat menikmati kasihku yang telah aku terima dari Bapa itu, yang telah aku rasakan dan nikmati dari Bapa itu sejak dari zaman kekekalan masa lalu sampai dengan saat ini, maka kamu harus tetap tinggal di dalam kasihku. Artinya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini melukiskan bahwa kasih yang diberlakukan sesungguhnya oleh manusia bukan karena inisiatif sendiri, tetapi itu boleh terjadi oleh karena pantulan dari kasih Allah, pantulan dari kasih Bapa, yang di dalam Yesus Kristus kita boleh belajar, yang di dalam Yesus Kristus kita boleh mengikutinya, dan kita harus tinggal di dalamnya. Nah, hal itulah yang Tuhan Yesus pada saat sebelum dia wafat, dia terus menerus mengingatkan kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya bisa dipersiapkan untuk nantinya mereka menjadi orang-orang yang melanjutkan kasih itu kepada dunia, kepada semua orang. Saudara-saudara pada kasih Tuhan, inilah salah satu daripada dasar hidup orang yang percaya dalam Kristus, hidup mengasihi. Penghayatan untuk menyatakan ekspresi teladan kasih Allah tentunya juga memberikan dampak dalam kehidupan pelaku teladan kasih tersebut. Jadi perwujudan, pernyataan, mempraktekkan kasih Allah kepada sesama kita, ya, ketika kita mempraktekkan kasih Allah, kasih Yesus Kristus kepada sesama kita yang telah diajarkan itu, tentunya dampak efeknya nanti juga kita akan menikmati. Artinya begini, hidup mengasihi sebenarnya itu membawa sukacita.
Bagaimanapun sulitnya hidup ini, bagaimanapun beratnya kita berhadapan berinteraksi sosial dengan orang lain, entah itu dengan suami atau istri, dengan anak-anak, entah dengan saudara dan keluarga atau relasi kerja, ya tentunya akan ada begitu, ada kendala-kendala, ada kerikil-kerikil yang harus kita lewati. Tetapi Tuhan berkata kepada kita hari ini, tetaplah mengasihi, tetaplah mengasihi. Karena kasih itu akan membawa saya dan saudara tetap di dalam ketenangan, kedamaian, dan sukacita Kristus. Tidak ada hukum yang bisa melawan kasih. Memang sih saudara dikasih lihat Tuhan sangat berat memang ketika kita harus mempraktekkan kasih di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan bagi kita sebagai manusia. Masa orang berbuat jahat kepada kita, masa orang membenci kita, masa orang mencari-cari kesalahan kita walaupun tidak ada kesalahan, tapi dia berusaha mencari kesalahan. Ketika tidak mendapatkan kesalahan, dia buat kesalahan seolah-olah itu terjadi supaya kita disalahkan. Yang seperti itu kan membuat geram, yang seperti itu membuat rasa marah pasti. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita dalam pembacaan firman ini bahwa kita ini bukan orang-orang biasa. Kita ini orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Tuhan dengan kuasanya, dengan rohnya, dengan hikmatnya, sehingga kita mampu melihat persoalan demi persoalan yang ada hanya dengan kasih. Ada kemampuan tertentu yang Allah letakkan di dalam setiap anak-anaknya. Ada satu kuasa yang luar biasa yang Tuhan tempatkan di dalam setiap anak-anaknya, sehingga kita punya kemampuan untuk melihat, menghadapi setiap persoalan antara sesama kita harus tetap dengan kasih. Amin. Kekuatan kuasa itu adalah melalui Roh Kudus yang Tuhan telah tempatkan di dalam kita, anugerahkan kepada kita, yang Allah Immanuel itu. Roh Kudus memberi kekuatan, Roh Kudus memberi penghiburan di tengah-tengah kesulitan. Roh Kudus memampukan kita untuk dapat menghadapi persoalan itu dengan tenang. Oleh karena apa? Karena setiap persoalan-persoalan yang terjadi, cobaan-cobaan yang terjadi dalam kehidupan ini, kata Alkitab, itu hanya percobaan-percobaan biasa. Dan tidak ada satu persoalan pun di dunia ini boleh terjadi di atas setiap orang melebihi kekuatannya. Amin. Tidak akan ada. Tuhan batasi itu. Memang kadang-kadang kita melihat persoalan yang terjadi seolah-olah melampaui kekuatan kita, melampaui kemampuan kita. Tapi Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan memberikan, tidak akan pernah memberikan persoalan, pencobaan kepada setiap orang melampaui kekuatan atau standar kekuatan yang Tuhan sudah berikan. Amin. Allah kontrol, Allah melihat terus, Allah memperhatikan terus. Terkadang kita bilang begini, kalau sudah sampai pada puncak amarah kita berkata, sudah sampai di ubun-ubun, ya, sudah sampai di ubun-ubun, sedikit lagi gelap sudah. Kalau sudah gelap, maka orang di dalam gelap akan berbuat apa saja tanpa melihat apa-apa, kan tidak ada terang. Oleh karena dia sudah di dalam kegelapan, karena sudah gelap melewati ubun-ubun, karena sudah emosi sampai di ubun-ubun, maka serangannya pun akan membabi buta. Ya, celakanya dia terperosok sendiri karena dia tidak melihat jalan. Jadi hati-hati dengan itu. Tuhan tidak mau seorang pun jatuh dalam kebinasaan. Tuhan tidak mau seorang pun hilang. Oleh karena itu
Yesus Kristus berkata, tetaplah dalam kasihku, tetaplah dalam terangku, agar kalian tetap terus melihat jalan, dan tetaplah ikutilah jalan itu, maka kamu akan merasakan sukacita, tetap damai sejahtera, tetap tenang ketika kita menghadapi persoalan yang terjadi. Amin.